Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini saya mau share sebuah gadget aksesoris. Kali ini bukan TWS, tapi sebuah joystick yang merupakan produk unggulan dari Soundforge. Nah, Soundforge ini adalah sebuah brand yang menjual aksesoris gaming yang dihadirkan oleh Ashley.com atau Ashley Store. Jadi produk ini udah resmi garansi Indonesia. Dan harganya affordable banget. Contohnya dari case untuk Nintendo Switch ini, harganya Rp165.000. Namanya Grip Case, kodenya R2001i. Bahannya terbuat dari silikon yang tebal, anti pecah dan anti gores. Terbuat dari TPU dengan tekstur kulit di bagian belakangnya. Handlingnya juga ngegrip di tangan dan membuat si Switch ini lebih kokoh saat saya pegang. Pemasangannya juga gampang, case ini mengcover seluruh bodi belakang si Nintendo Switch-nya. Dan jangan khawatir gak bisa berdiri karena case ini juga ada stand-nya. Selama pemakaian, case ini cukup nyaman. Posisi tangan saya jadi lebih pas dan enak banget digenggam saat bermain games. Dan masih banyak lagi produk aksesoris Soundforge lainnya di ashley.com. Link pembelian saya bakal share di bawah, kalian bisa cek sendiri. Oke, sekarang kita bahas joysticknya. Jadi joystick ini sengaja dibuat untuk tangan orang Asia atau tangan anak-anak agar penggunaannya lebih nyaman. Kenapa saya bahas joystick ini? Karena ini adalah sebuah joystick mini yang punya keunikan yang nggak dimiliki joystick lainnya. Penasaran apa saja keunikan dari joystick ini? Kita mulai dari packagingnya, ada logo Soundforge, kemudian ada visual dari joysticknya ini yang berwarna kuning. Kode produk ini adalah SE3208i. Sebenarnya ada banyak pilihan warna, ada warna biru, hitam, dan abu-abu. Beberapa fitur dan keunikannya ada di samping box ini. Koneksinya tanpa kabel, ada penutup magnet, bisa koneksi pakai kabel juga, ada getaran, ada tombol pemrograman, ada juga bus key, kemudian fungsi NFC, dan 6 aksis gyro. Ini semua bakal saya jelaskan nanti. Oke, pertama di dalam box ini kita akan menemukan sebuah hardcase seperti ini. Hardcase ini berwarna biru dengan bahan sejenis fabric. Kalau warna hitam atau abu-abu, case-nya bakal dapat yang warna hitam. Tapi kalau biru dan kuning, case-nya bakal berwarna denim seperti ini. Ada logo Soundforge di bagian atas ini, jadi case seperti ini berguna dalam penyimpanan agar joysticknya lebih safety. Oke, di dalamnya ada sebuah joystick yang analognya terlindungi dengan busa. Kemudian ada kabel micro USB dengan panjang sekitar 1,5 meter. Ini berfungsi sebagai chargeran, juga bisa kalian colokkan ke PC atau laptop untuk bermain games di sana. Terakhir, di dalamnya ada buku manual yang sudah berbahasa Indonesia. Keseluruhan bahan dari joystick ini dari PC ABS, finishingnya lembut dan bodinya ini cukup solid. Salah satu keunikan dari joystick ini adalah punya penutup magnetik yang bisa dilepas. Jadi sisi atas cangkangnya ini bisa dilepas, diganti dengan cangkang warna lain. Dan dalam paket pembeliannya kita akan dapat sebuah bonus cangkang tambahan seperti ini. Bebas pilih warna sesuai yang tersedia, ada biru, kuning, hitam, dan abu-abu. Sayangnya belum ada yang berwarna merah. Sistem menempelnya pakai magnet yang sudah cukup kuat. Cara lepas dan pasangnya dicongkel dari tengah ini dan dari sisi lain juga bisa. Ini sangat gampang. Menurut saya ini suatu hal yang belum ada di joystick manapun. Dapat hardcase kemudian dapat cangkang seperti ini. Dan fitur berikutnya di bagian belakang ada tombol untuk pemrograman. Jika kalian ingin main di PC bisa di set sesuai kebiasaan kalian. Semua petunjuknya ada di buku manualnya. Untuk caranya saya taruh di akhir video. Pada bagian tombol-tombolnya ini susunannya kurang lebih sama seperti joystick pada umumnya. Ada tombol di atas LR, ZL, dan ZR ini kurang lebih sama. Ada tombol plus minus juga. Kemudian ada tombol screenshot, ada tombol home, kemudian tombol ABXY-nya yang kelihatan lebih besar. Terus ada analog kiri dan kanan, kemudian tombol direction. Dan terakhir di tengah ini adalah tombol boost. Ini untuk main game shooting ataupun main games balapan. Aktifinnya tinggal sekali tekan aja, ditandai LED atasnya ini akan nyala. Untuk mematikan tinggal tekan sekali lagi. Ketika saya bermain di beberapa games tertentu, tombol ini cukup berguna. Joystick ini juga punya fitur NFC yang ada di bagian logonya ini. Ini buat kalian pengguna Amiibo dan games seperti Skylanders, Zelda, Animal Crossing, atau games lainnya yang support dengan NFC.
Jadi akan lebih mudah pindah data karakter atau mengambil item dengan fitur ini. Joystick ini juga dilengkapi dengan 6 aksis gyro. Ini enak jika kita pakai buat games balapan. Fitur berikutnya, joystick ini bisa diatur tingkat getarnya. Pengaturan vibrasinya ada 3 tingkat kecil, sedang, dan tinggi. Caranya tekan menu screen capture bersamaan tombol minus untuk mengurangi getar dan tombol plus untuk menambah getaran. Dan level getarannya bisa 100, 70, 30, atau 0% atau sama sekali nggak ada getaran. Oke, sekarang untuk koneksinya, caranya sangat gampang. Sekarang saya pakai setup Nintendo Switch Lite. Pada bagian menu di Switch-nya, kita ke bagian controller, kemudian change grip atau order, kemudian di joystick-nya kita tekan home selama 5 detik. Setelah itu akan otomatis muncul di layar Nintendo Switch-nya, dan kita tinggal tekan L dan R. Secara otomatis akan langsung pairing, ditandai joystick ini akan bergetar, dan selesai. Bisa main seperti biasa. Joystick ini setelah di pairing, jika dalam 5 menit tidak ada aktivitas, akan mati sendiri. Untuk mengaktifkan kembali, tekan tombol apa aja, maka akan langsung terhubung kembali. Dan jika konsol dimatikan, joystick ini otomatis ikut mati. Oke, dalam pemakaian saya selama beberapa hari, joystick ini lumayan asik. Handling di tangan cukup nyaman, tombol-tombol dan analognya ini enak dan lembut. Kalian juga jangan khawatir cepat rusak karena tombolnya ini sudah diuji coba sampai puluhan ribu kali oleh Soundfog-nya sebelum dipasarkan. Jadi Soundfog ini benar-benar mempunyai standar internasional untuk produk-produknya. Feel genggamnya walaupun tangan saya ini lumayan besar, joystick ini tetap enak digenggam. Saya cukup betah bermain sampai berjam-jam dan nggak bikin pegal. Hanya kedua tombol di belakang ini awal-awalnya sering nggak sengaja ketekan. Untuk baterainya ini sebesar 450 mAh, bisa bermain sekitar 10 jam. Pengecasannya dari lowbat sampai full butuh waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Koneksi dengan kabel juga gampang. Untuk kabelnya ini sudah sangat aman karena pada bagian port micro USB-nya dibuat agak ke dalam. Sehingga kabelnya ini aman dan kuat. Kalau ketarik gak akan dengan gampang lepas ataupun rusak. Kalian tinggal sambungkan kabelnya ke PC atau laptop, kemudian lampu indikator akan menyala, yang satu dan yang ketiga, yang berarti sudah terkoneksi. Untuk fungsi tombolnya akan ada perbedaan karena memang joystick ini lebih untuk ke Nintendo Switch. Dan kalian juga bisa atur lagi lewat tombol pemrograman. Satu hal lagi, joystick ini belum bisa dikoneksikan ke smartphone, PlayStation, ataupun Smart TV. Bisa koneksi, tapi beberapa tombolnya nggak bisa berfungsi atau tidak aktif semua. Oke, kesimpulannya joystick ini memang didesain untuk konsol Nintendo Switch. Bentuk joystick ini mini, lebih kecil sedikit dari joystick yang standar. Experience penggunaannya cukup nyaman dan yang penting buat yang suka bosenan, bisa dengan gampang ganti warna cangkangnya. Kemudian lebih menarik lagi ada hard case untuk penyimpanan. Untuk koneksinya juga gampang, bahkan nggak berasa delay-nya. Jaraknya bisa hingga 30-40 meter. Durasi pemakaian juga cukup lama dengan setting getar 30% atau sampai 0%. Overall saya suka dengan joystick ini dengan harga 465.000. Kalian juga bisa dapatkan semua fitur dengan bonus-bonusnya dan bergaransi resmi 1 tahun. Ya, menurut saya sangat worth it dibandingkan produk lain yang harganya lebih mahal dan nggak ada garansi. Oke, saya Theo Moses pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.